Serhati di dalam doa. Ya Bapak, kembali lagi kami ke hadapan-Mu. Malam hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari benih firman-Mu. Biarlah firman itu boleh dapat tertanam dan tertabur dalam hati batin kami, dan kami tidak hanya mendengarnya, melainkan lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih banyak ya Bapak. Hanya ini doa kami. Amin. Firman Tuhan yang saya ambil yaitu dari Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Saya akan membacanya bagi kita semua. Efesus 6 ayatnya yang ke-18 di bawah perikop perlengkapan rohani. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mau mendengar dan merenungkan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom. Shalom. Meskipun kita hanya beberapa orang, tapi saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan ada sama-sama dengan kita. Amin. Untuk tema yang saya ambil yaitu kekuatan doa keluarga dalam menghadapi setiap ujian. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini penuh dengan tantangan dan ujian, betul? Betul. Itu bisa datang kapan saja. Ujian juga bukan hanya datang dalam bentuk masalah pribadi, tetapi juga dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Ketika keluarga menghadapi ujian, baik itu masalah ekonomi, kesehatan, hubungan, atau tekanan dunia, kita sering merasa lemah dan tidak berdaya. Namun dalam setiap ujian yang kita hadapi, ada satu senjata yang sangat kuat diberikan Tuhan kepada kita, yaitu dengan doa. Doa merupakan kekuatan yang dapat membawa pemulihan, penguatan, dan kemenangan dalam keluarga. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18 ini, Paulus mau mengingatkan kita bahwa doa adalah senjata utama. Doa bukan hanya tentang memohon sesuatu, tetapi juga tentang berkomunikasi dengan Tuhan, mencari pertolongan, dan mempercayakan setiap aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Di dalam konteks keluarga pada malam hari ini, doa menjadi landasan yang tak tergantikan untuk menghadapi setiap ujian dan tantangan. Di sini saya ada mengambil beberapa poin penting tentang doa, yaitu yang pertama, doa membawa kekuatan dalam keluarga. Di dalam setiap anggota keluarga, kita memiliki peran dan tantangan kita masing-masing. Ada waktu di mana suami atau istri merasa tertekan dengan pekerjaan atau masalah pribadi. Ada pula anak-anak yang mungkin mereka memiliki masalah di sekolah atau lingkungan sosial mereka. Ketika satu anggota keluarga berdoa, itu bukan hanya membawa dampak pada diri dia sendiri, tetapi seluruh keluarga, seluruh anggota keluarga itu dapat merasakan dampak dari doa itu tersebut. Efesus 6 ayat yang ke-18 ini mengajarkan kita untuk berdoa dengan tekun, dengan kita tidak hanya mendengar doa kita, tetapi
Dia juga mampu memberikan solusi yang terbaik. Bahkan solusi yang sering Tuhan kasih itu yang sering di luar dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Keluarga yang berdoa bersama-sama tidak hanya meminta kepada Tuhan, memperkuat iman dan mengingatkan mereka akan janji-janji Tuhan. Doa yang dipanjatkan dengan tekun dan mengubah hati setiap anggota keluarga. Tidak ada yang bisa membuat keluarga lebih kuat selain Tuhan yang bekerja melalui doa mereka. Karakter yang dibentuk oleh doa adalah karakter yang tidak mudah goyah dalam menghadapi ujian. Keluarga yang berdoa bersama akan memiliki fondasi yang kokoh, yang tidak akan mudah runtuh ketika badai datang. Poin yang keempat yaitu doa memberi harapan dan keamanan dalam keluarga. Keluarga yang berdoa bersama-sama dapat merasakan kedamaian yang melampaui segala akal. Ketika dunia di sekitar kita penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran, doa membawa kedamaian. Doa memberi kita harapan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan bahwa segala sesuatu yang kita hadapi itu tidak akan sia-sia kalau kita berjalan dan kita mau berdoa. Tetapi seringkali kita sebagai manusia itu pada saat kita susah saja baru kita datang kepada Tuhan. Di saat kita senang seringkali kita lupa. Saya mau mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita hanya mengingat Dia di saat kita susah, tetapi di saat kita susah dan senang, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu membuka tangan untuk kita datang kepada Dia. Sebagaimana Efesus 6 ayat yang ke-18 ini mengingatkan kita untuk berdoa dengan tekun. Kita harus terus berdoa meskipun ujian datang tanpa hentinya. Doa memberikan kita kekuatan untuk tetap berdiri teguh di dalam iman dan terus berjalan dengan harapan. Tuhan memiliki rencana indah di balik setiap ujian yang kita alami. Teman saya pernah cerita di saya, waktu itu bapaknya meninggal karena kena COVID-19 dan itu harus dikuburkan secara COVID dan tidak bisa dibawa ke rumah. Di situ dia bertanya-tanya, dia menangis, dia bertanya-tanya kepada Tuhan, dia menyesal. Dia bilang kenapa tidak diizinkan dia untuk melihat bapaknya untuk terakhir kali. Dia marah kepada Tuhan. Tetapi suatu posisi mamanya bilang kalau dia mungkin aja Tuhan tuh buat rencana ini biar nanti kalau kamu lihat bapak, siapa tahu nanti kamu bisa pingsan atau malah kamu juga nyusul gitu, saking nggak kuatnya ngelihat bapaknya. Jadi ya dibalik rencana Tuhan yang sangat kita tidak tahu ini, pasti di situ memiliki makna atau arti khusus bagi kita. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita ingat bahwa kekuatan doa keluarga itu adalah senjata yang luar biasa di dalam menghadapi setiap ujian. Ketika keluarga kita dipenuhi dengan doa, kita akan merasa didukung oleh Tuhan dan oleh satu sama lain. Setiap ujian sekecil atau sebesar apapun akan menjadi kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam
kita jadikan doa sebagai kebiasaan setiap hari di dalam keluarga kita. Berdoa dengan tekun dan penuh keyakinan, sebab Tuhan mendengar dan Dia menjawab doa-doa kita. Dengan doa juga kita bukan hanya bertahan, tetapi kita juga akan menang dalam setiap ujian